Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nuralizah, bisa dipanggil Habib. Prodi saya Pendidikan Agama Islam, NIM saya 2320192. Saya akan membuat video bahan hajar tentang materi peradaban Islam pada masa modern kelas 11. Pada awal periode ini, dunia Islam secara politis dikuasai oleh kolonial Barat. Sementara Eropa mengalami kemajuan besar di bidang ilmu pengetahuan, termasuk penemuan mesin uap yang memicu revolusi industri. Teknologi militer dan perkapalan berkembang pesat, menjadikan Eropa penguasa lautan dan mendominasi perdagangan global. Akibatnya, banyak negeri Islam menjadi jajahan. Kerajaan Safawi dan Mughal runtuh di abad ke-19. Sementara kerajaan Utsmani yang tersisa mengalami kemunduran hingga dijuluki The Sick Man of Europe. Kondisi ini memudahkan penjajah Eropa menguasai negeri-negeri Islam. Baru abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajahan Barat. Padahal pada periode klasik 650 sampai 1200 Masehi, Islam mengalami masa keemasan. Oleh karena itu, di masa modern, umat Islam menyadari kelemahannya dan berupaya bangkit dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan politik. Gerakan pembaruan atau modernisasi ini didorong oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua yaitu ada menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Hal ini dengan pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki, Mesir, dan India ke negara-negara Eropa. Untuk menimba ilmu pengetahuan dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya yang ketiga yaitu kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa, khususnya Perancis. Pembaruan di beberapa negara tidak terlepas dari peran tokoh-tokohnya, yaitu Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Baidawi Rafi'ah Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Aghani, Muhammad Abduh Rashid Ridho, Sultan Mahmud II, Muhammad Iqbal, Kyai Haji Ahmad Dahlan, Kyai Haji Hashim Asy'ari. Selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849. Profil tokoh yang pertama yaitu lahir di Kavala, Yunani atau wilayah Kekaisaran Ottoman, Januari 1765. Wafat beliau di Alexandria, Mesir, 2 Agustus 1849. Beliau berasal dari keluarga sederhana dan tidak memperoleh pendidikan formal. Beliau dikenal sebagai tokoh penting yang memodernisasi Mesir. Pemikiran beliau yaitu yang pertama, mengembangkan pendidikan modern. Yang kedua, memperkuat militer Mesir. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi melalui pertanian dan irigasi. Tokoh yang kedua yaitu ada Rifa'ah Rafi'at At-Tahtawi 1801 sampai 1873. Profil tokoh yang pertama lahir di Tahta, Mesir tahun 1801. Wafat beliau tahun 1873. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo. Beliau pernah belajar di Prancis selama 5 tahun dan menerjemahkan berbagai buku Barat. Pemikiran beliau yaitu yang pertama, pendidikan harus terbuka untuk semua. Yang kedua, ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam. Yang ketiga, pentingnya cinta tanah air. Untuk tokoh yang ketiga yaitu ada Jamaluddin Al-Afghani 1838 sampai 1897. Profil tokoh yaitu beliau lahir di Kabul, Afghanistan tahun 1838 dan wafat di Istanbul, Turki tahun 1897.
Beliau menguasai berbagai ilmu seperti agama, filsafat, sejarah, dan sains. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri di Afghanistan dan aktivis pembaruan Islam. Pemikiran beliau antara lain yang pertama, menggagas persatuan umat Islam. Yang kedua, menentang penjajahan Barat. Yang ketiga, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Untuk tokoh yang keempat yaitu Muhammad Abduh 1849 sampai 1905. Profil tokoh yaitu beliau lahir di Mahalat Nasr, Mesir tahun 1849 dan beliau wafat 11 Juli 1905. Beliau belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo. Beliau menjadi mufti Mesir pada tahun 1899. Pemikiran beliau antara lain yang pertama, Islam sejalan dengan akal dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, menggabungkan pendidikan agama dan ilmu modern. Yang ketiga, pintu ijtihad tetap terbuka. Tokoh yang kelima yaitu Rashid Ridho 1865 sampai 1935. Profil tokoh yaitu beliau lahir di Kalamun dekat Tripoli, Lebanon tahun 1865. Beliau wafat tahun 1935. Beliau adalah murid dari Muhammad Abduh. Beliau tokoh penting dalam gerakan pembaruan Islam. Pemikiran beliau antara lain yang pertama, umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam murni. Yang kedua, mendukung perkembangan ilmu pengetahuan modern. Yang ketiga, menekankan pentingnya persatuan umat. Selanjutnya yaitu tokoh keenam, Sultan Mahmud II 1785 sampai 1839. Profil tokoh yaitu beliau lahir di Istanbul, Turki 20 Juli 1785. Beliau menjadi Sultan Turki Utsmani pada tahun 1808. Beliau memimpin berbagai pembaruan dalam pemerintahan dan pendidikan. Pemikiran beliau antara lain yang pertama, memodernisasi pendidikan di Turki Utsmani. Yang kedua, membentuk militer modern. Yang ketiga, mengirim pelajar ke Eropa untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Untuk tokoh yang ketujuh yaitu ada Muhammad Iqbal 1877 sampai 1938. Profil tokoh yaitu beliau lahir di Sialkot, Punjab tahun 1877. Beliau menempuh pendidikan di Lahore, Cambridge, dan Jerman. Beliau tokoh penting dalam berdirinya negara Pakistan. Pemikiran beliau antara lain yang pertama, mendorong kebangkitan umat Islam. Yang kedua, menggabungkan pemikiran Barat dan Timur. Yang ketiga, menekankan pentingnya ijtihad. Tokoh yang kedelapan antara lain Kiai Haji Ahmad Dahlan 1868 sampai 1923. Profil tokoh, beliau lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Nama asli beliau yaitu Muhammad Darwis. Beliau adalah pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Pemikiran beliau antara lain yang pertama, mengembangkan pendidikan Islam modern. Yang kedua, menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Yang ketiga, menanamkan semangat nasionalisme. Untuk tokoh yang terakhir yaitu ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1871 sampai 1947. Profil tokoh, beliau lahir di Jombang, Jawa Timur 14 Februari 1871. Beliau adalah pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Beliau adalah ulama besar yang berpengaruh dalam pendidikan pesantren. Pemikiran beliau antara lain yang pertama, menekankan pendidikan agama dan akhlak. Yang kedua, mengajak umat Islam menjaga persatuan. Yang ketiga, mengeluarkan resolusi jihad tahun 1945. Berikut ini adalah gambar tokoh-tokoh Islam pada masa modern.
Selanjutnya yaitu ada pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Yang pertama yaitu ada gerakan pan-Islamisme yang digaungkan oleh Jamaluddin Al-Afghani, menginspirasi umat Islam Indonesia untuk melawan penjajah. Yang kedua yaitu ada para ulama memimpin berbagai perlawanan seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Aceh, dan lainnya. Yang ketiga yaitu berdirinya organisasi besar seperti Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Organisasi lain seperti Al-Irsyad, Al-Jamiyah, Al-Wasiliyah, Persatuan Indonesia, dan Nahdlatul Wathon turut berperan dalam pembaruan masyarakat. Yang keempat yaitu berdirinya Universitas Islam Indonesia atau UII pada 1951 sebagai perguruan tinggi Islam pertama di Indonesia. Lahirnya perguruan tinggi agama Islam negeri atau PTAIN yang kemudian menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN dan Universitas Islam Negeri atau UIN, serta membuka program studi agama dan umum. Yang kelima, munculnya jaringan ulama dan organisasi Islam yang memperkuat solidaritas umat dan melestarikan nilai-nilai Islam di tengah perubahan zaman. Selanjutnya yaitu ada hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern. Yang pertama yaitu umat Islam harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tepat berpegang pada ajaran agama. Yang kedua, pentingnya mempelajari Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai dasar membangun peradaban. Yang ketiga, menumbuhkan sikap berpikir kritis dan dinamis sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, memperkuat persaudaraan umat Islam dan persatuan bangsa. Yang kelima, menumbuhkan semangat untuk berkarya dan berinovasi demi kemajuan umat. Sekian, terima kasih materi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.